plastik dalam kehidupan modern ini terlihat sangat pesat, sehingga menyebabkan tingkat ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan karena plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis, mudah didapat, tahan lama, dan murah. Tetapi di balik itu, banyak masyarakat yang belum mengetahui cara penggunaan plastik yang benar serta bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Menurut penelitian, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan karena dapat memicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia. Selain itu, plastik juga memiliki tekstur yang kuat dan tidak mudah terdegradasi oleh mikroorganisme tanah. Plastik diperkirakan membutuhkan 100 hingga 500 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna, sehingga akan menyebabkan pencemaran terhadap tanah dan air. Oleh karena itu, sampah plastik seringkali dibakar untuk menghindari pencemaran terhadap tanah dan air di lingkungan sekitar. Namun, pembakaran tersebut akan mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia, seperti gangguan pada sistem pernafasan. Meskipun plastik memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, namun plastik tetap memiliki manfaat yang cukup besar. Oleh karena itu, keberadaannya tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan plastik yaitu dengan cara mengenali jenis-jenis plastik beserta kegunaan dan bahayanya, serta melalui gerakan diet plastik dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis plastik dapat diketahui melalui kode angka yang tertera pada produk plastik tersebut. Plastik yang memiliki kode angka 1 adalah PETE atau PET. Simbol ini menunjukkan sebuah plastik yang terbuat dari polietilena tereftalat. Plastik dengan simbol ini banyak ditemukan pada plastik untuk kemasan makanan dan minuman seperti botol minum, botol soda, botol minyak, botol saus, dan sisir. Plastik jenis PET atau PETE ini hanya bisa digunakan untuk sekali pakai saja. Tidak disarankan untuk digunakan berulang kali, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat atau panas, karena akan mengakibatkan lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik dapat larut atau lepas dan menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia. Titik leleh plastik jenis ini yaitu 85 derajat Celcius. Plastik yang memiliki kode angka 2 adalah HDPE atau PEHD. Simbol ini menunjukkan sebuah plastik yang terbuat dari polietilena berdensitas tinggi. Jenis plastik dengan simbol ini biasanya digunakan untuk galon air minum, botol susu, botol sabun, botol shampoo, botol deterjen, dan plastik kemasan tebal lainnya. HDPE merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuannya untuk mencegah reaksi kimia dengan makanan atau minuman yang dikemasnya, serta lebih kuat dan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik jenis PET. Selain itu, jenis plastik ini termasuk golongan plastik yang cukup aman digunakan berulang kali karena paling sering didaur ulang dengan nilai ekonomi dan proses daur ulang yang sederhana. Tetapi walaupun bisa digunakan berulang kali, kebersihan kemasan plastik jenis ini tetap harus dijaga. Plastik yang memiliki kode angka 3 adalah V atau PVC. Simbol ini menunjukkan sebuah plastik yang terbuat dari polivinil klorida. Bahan ini lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia, minyak, dan lain-lain. Contoh jenis plastik dengan simbol ini yaitu plastik untuk pipa air, kabel listrik, mainan anak, atau hewan peliharaan. PVC mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemasnya. Kandungan DEHA tersebut dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan penurunan berat badan, sehingga penggunaan jenis plastik ini untuk kemasan atau minuman perlu dihindari. Titik leleh PVC yaitu 70 hingga 140 derajat Celcius. Jenis plastik dengan kode angka 4 yaitu LDPE atau PELD. Simbol ini menunjukkan sebuah plastik yang terbuat dari polietilena berdensitas rendah. Biasanya terdapat pada kantong plastik atau kresek, kantong plastik sampah, tas belanja, dan plastik pembungkus roti atau makanan. Plastik LDPE secara umum memiliki standar food grade yang artinya baik untuk
berbagai makanan dan minuman karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan atau minuman yang dikemas dengan bahan ini. Plastik jenis ini sulit dihancurkan tetapi dapat didaur ulang. Jenis plastik dengan kode angka 5 yaitu PP. Simbol ini menunjukkan sebuah plastik yang terbuat dari polipropilena. Contoh penggunaan plastik jenis PP yaitu tempat makanan atau minuman, kotak yogurt, sedotan plastik, dan selotip. Plastik dengan simbol ini baik digunakan sebagai tempat makanan maupun minuman karena terbuat dari polipropilena yang sangat kuat dan cukup aman digunakan meski pada suhu yang panas. Titik leleh plastik jenis PP yaitu 165 derajat Celcius. Jenis plastik dengan kode angka 6 adalah PS. Simbol ini menunjukkan sebuah plastik yang terbuat dari polistirena. Plastik jenis ini banyak digunakan sebagai tempat makanan dan minuman, styrofoam, tempat telur, dan sendok atau garpu plastik. Polistirena merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stirena ke dalam makanan atau minuman yang dikemasnya. Bahan ini harus dihindari karena berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, pertumbuhan, dan sistem syaraf. Bahan ini juga sulit didaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Titik leleh polistirena yaitu 95 derajat Celcius. Jenis plastik dengan kode angka 7 yaitu plastik jenis lainnya atau other. Plastik jenis ini merupakan plastik yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi 6 kode sebelumnya. Penggunaan jenis plastik ini untuk makanan atau minuman sangat berbahaya karena bisa menghasilkan racun bisphenol A atau BPA yang bisa membuat kerusakan pada beberapa organ dan mengganggu hormon tubuh. Ironisnya, simbol ini biasa digunakan pada plastik untuk botol minuman bayi, botol minuman untuk olahraga, dan compact disc atau CD. Sehingga lebih baik baca kode plastik secara teliti pada kemasan terlebih dahulu sebelum membelinya. Plastik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, namun penggunaannya bisa dikurangi. Salah satu caranya yaitu dengan diet plastik. Ada beberapa cara melakukan diet plastik. Cara pertama dengan menerapkan metode reuse. Kantong plastik yang pernah didapatkan dari pasar atau toko swalayan sebaiknya tidak langsung dibuang, sehingga bisa digunakan lagi di kemudian hari. Cara kedua yaitu membatasi pemakaian kemasan plastik. Sisa kemasan adalah jenis sampah plastik yang paling banyak dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampah plastik jenis ini dapat dihindari dengan tidak banyak membeli barang-barang dalam kemasan sachet, seperti membeli sampo dalam wadah botol besar sehingga bisa digunakan berkali-kali. Cara yang ketiga yaitu melakukan diet kantong plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri yang terbuat dari kain atau dari bahan yang dapat dipakai berulang kali untuk mengurangi penggunaan plastik kresek sekali pakai sebagai wadah barang belanjaan. Cara yang kelima yaitu membawa peralatan makanan dan botol minuman yang dapat digunakan berkali-kali saat bepergian keluar rumah. Cara ini bertujuan untuk mengurangi peralatan makanan dan botol minuman dari plastik yang digunakan sekali pakai saja. Cara yang keenam yaitu kurangi penggunaan sedotan plastik, karena sampah plastik jenis ini terbukti melukai dan membahayakan sejumlah biota laut. Dalam hasil penelitian pun, sedotan plastik termasuk penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Ganti sedotan plastik dengan sedotan yang dapat digunakan berulang-ulang seperti sedotan bambu dan stainless steel. Selanjutnya, gunakan toples berbahan kaca sebagai alternatif saat menyimpan makanan. Material ini lebih aman dan sehat dibandingkan wadah plastik yang berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya. Makanan pun terjamin higienis dan tidak mudah alot saat ditempatkan di toples kaca.